Assalamualaikum, selamat pagi. Ya guys ya, ini saya mau bercerita kenapa saya ini nggak betah kerja di Indonesia. Sebenarnya saya bukannya nggak betah ya kerja di pabrik di Indonesia itu. Betah-betah. Saya di Indonesia setelah pulang dari Malaysia 2019, itu kan saya pulang nggak lama terus COVID. Habis COVID kok hampir bulan bulan 11 tahun 2020 saya masuk kerja di sebuah pabrik garmen itu. Dan bulan 8 2021 pabriknya tutup. Jadi saya selama ada di Indonesia tuh kerja di 2 pabrik garmen ya. Saya nggak tahu untuk kalian yang belum pernah kerja di pabrik garmen tuh tahu nggak ceritanya kerja pabrik garmen itu seperti apa, sistemnya itu seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang saya rasakan ya. Saya kerja di pabrik garmen yang pertama itu dulu, pabrik garmennya masuknya dari jam 7:30 sampai jam 4:30 itu kerja normalnya. Itu kerjanya 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat, dan kalau hari Sabtu sama Minggu itu kerja dihitung lembur gitu ya. Pada saat saya masuk itu sama yang interview saya itu dia ngasih tahu jam kerjanya adalah jam 7:30 sampai jam tengah 5. Kalau lebih dari jam itu adalah lembur. Kalau nggak dihitung lembur, silahkan kamu mengadu ke HRD gitu ya. Oke, terus istirahatnya itu 1 jam dari jam 12. Pokoknya itu ada jam-jamnya sendiri. Itu ada 3 shift jamnya ya, bukan shift kerjanya, shift istirahatnya itu ada 3 shift. Itu dihitung 1 jam gitu ya istirahatnya ya. Oke, tapi kalau waktu di di pabrik yang kedua ini saya kerja itu kerjanya 6 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat kerjanya 7 jam kerja, dari jam 7 masuk sampai jam 3. Sedangkan hari Sabtu itu adalah masuk jam 7 sampai jam 12 siang. Dan ya sama aja dengan waktu interview itu, kalau lebih dari jam itu dihitung lembur gitu ya. Tapi kedua-dua pabrik ini sama aja gitu ya. Di praktek di lapangan sama di HRD-nya itu beda waktu interviewnya gitu. Dan waktu praktek di lapangan gitu ya, itu ternyata kerjanya itu ada molor. Seharusnya yang pabrik tempat pertama kerja itu, garmen pertama saya kerja itu harusnya masuk jam 7:30, pulang jam 5:30, tapi kadang pulang sampai jam 8 itu nggak dihitung lembur. Begitu juga pabrik kedua, masuk jam 7, pulang jam 3, kadang pulang sampai jam 6, sampai jam 7, itu nggak dihitung lembur sama sekali. Itu yang membuat saya nggak betah ya. Itu sudah menyita waktu kita ya, badan makin capek, kerjanya memang kerja menghabiskan tenaga ya, namanya juga garmen, menjahit, dan kita itu namanya manual ya kerjanya ya. Dan yang saya nggak suka itu satu orang itu kadang menjalankan 2 mesin tapi beberapa proses gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan harus digambar dulu sebelum dijahit, harus kasih tanda pakai gunting dulu sebelum dijahit. Ada yang seperti itu nggak dikasih orang yang untuk pabrik yang kedua, nomor 2 itu ya. Kalau yang pabrik pertama memang dikasih orang gitu ya, itu namanya helper. Jadi kalau yang pabrik pertama itu saya kerja misalnya yang kita jahit itu harusnya ada gambarnya, mungkin ada bobokannya gitu. Itu biasanya yang pabrik pertama dikasih orang. Tapi yang pabrik kedua ini nggak ada yang namanya helper, yang dia bantu-bantu kita tuh nggak ada. Dan yang membuat saya nggak suka ya, kadang kita datang kerja itu belum ada kerjaan. Di saat kita belum ada kerjaan, kita disuruh bantu orang ya. Jadi kadang 1-2 jam kita bantu orang, berarti kan target kita
kosong gitu ya, karena bantu orang. Tapi di saat mau pulang, barang kita banyak dan yang sudah dapat target tuh sudah bisa pulang gitu ya. Kalau di garment itu nggak seperti tempat kerja saya waktu di Malaysia. Kalau saya dulu kerja di Malaysia tuh satu pabrik tuh pulangnya jamnya sama, yang normal gitu ya, maksudnya normal tuh yang seperti saya gitu ya, yang kalau di Malaysia dulu kan saya 12 jam kerja ya. Kalau di Indonesia ini kan ada yang saya kerja di dua pabrik ini kan ada yang 8 jam sama 6 jam kerja, 7 jam kerja kan. Itu kan harusnya ya guys ya, harusnya kan pulang sekalian gitu ya, sama-sama pulang bersamaan gitu ya. Tapi kalau di garment itu enggak, yang sudah dapat target boleh pulang, yang belum dapat target harus mengejar target. Tapi kalau kita masuk ya dari 1 sampai 2 jam itu nggak ada kerjaan, kita bantu orang, terus kita ini kayak kerja sia-sia. 2 jam tuh kayak sia-sia, sebenarnya bukan kerja sia-sia ya, itu kerja keras. Tapi gini loh, waktu kita nggak ada kerjaan suruh bantu orang, tapi waktu kerjaan kita banyak, orang yang kita bantu tuh udah cukup target, dia boleh pulang. Itu kan kayak nggak adil gitu ya. Yang membuat saya nggak suka tuh molornya ya. Mungkin kalian udah pernah nonton itu ya di TikTok, yang mungkin sekitar bulan 3 sampai bulan 5 itu kayaknya rame ya di TikTok hari itu ya, karena disuruh molor, sudah waktunya pulang tapi belum boleh pulang karena belum dapat target katanya gitu ya. Ya itulah yang membuat saya nggak betah gitu ya. Itu kalau saya bayangkan itu ingat cerita waktu nenek moyang kita itu cerita ya, katanya waktu kerja zaman dijajah Belanda gitu kan, mereka kan kerjanya berat, kerjanya rodi, tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya saya juga heran kenapa masih banyak orang yang bertahan kerja di perusahaan yang seperti itu gitu ya, yang maksudnya mempekerjakan kita tuh kayak nggak bermanusiawi gitu ya, kurang manusiawinya gitu. Karena apa, kita molornya itu kadang separuh hari kerja gitu ya. Misalnya kita hanya pulang jam 3 sampai jam 7 kita loh nggak pulang, itu kan kayak separuh, udah molor 4 jam ya. 4 jam itu loh, kalau itu dihitung lembut itu sudah kaya loh ya. Tapi kita hanya menerima gaji UMR gitu ya, dan UMR-nya itu rendah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang menanya, orang kok nggak bersyukur sudah punya pekerjaan, di negara sendiri juga ada pabrik memang banyak di daerah saya, itu pabrik banyak, tapi kebanyakan garment. Dan ini yang lulus SMA ya, ini lulusan SMA dan kelahiran tahun 81. Sedangkan teman saya itu ada yang dia D3 masih baru lagi, dia pun mengeluh kerja kok juga ada molornya katanya gitu. Saya pikir hanya di production aja yang molor, ternyata itu banyak bagian yang molor. Jadi itu yang membuat saya itu sebenarnya nggak nyaman dan nggak betah kerja di Indonesia itu. Kayak nggak dihargai banget tenaga kita ini, kayak nggak ada harganya, kayak kerja tuh kita ini memang kuli, betul-betul kuli gitu. Itu ya tadi yang alasan kenapa saya nggak betah kerja di Indonesia. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.